Tuh orangnya tuh yang hadir. Itu makamnya. Nggak ada kan dari Ki. Saya lihat nggak ada satupun Balawi yang Bang Sekar, status ke gitu. Bang Sekar, jangankan Balawi yang datang yang hadir gitu loh, ya. Bahasanya orang si temannya sendiri si Yatno ataupun Arya aja memframing malahan kan lucu toh. Itu saja logikanya loh. Enggak, kalau Siatno hadir enggak? Iya enggak mungkin. Wah parah. Kalau informasi yang ada di lapangan, teman-teman PWI kebanyakan teman-teman PWI yang hadir. Ya Allah. Parah Siatno. Tadi saya lewat di roomnya si Kori ya. Sedangkan kita mengikuti kesedihannya si Ausi ini kan, mendoakan ya kan, bersama-sama sahabat-sahabat kita ya. Itu di si Kori malah tertawa-tawa, senang-senang. Tapi sebenarnya bukan Ausi ya. Ausi ini sebenarnya yang kedua ya. Yang pertama itu yang di Bandung, di mana? Di Banten itu. Karena yang di Banten banyak ini. Yang sekarang nih sudah dibuktikan dengan sumpahnya. Ya ini tentang di Ausi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya mau mengingatkan tujuan utama polemik ini adalah nasabah Alawi. Ya, betul. Mereka yang sudah gugur, mereka sudah meninggal, sudah selesai urusan duniawi. Jadi tolong kita jaga perasaan keluarga yang ditinggalkan. Saya tidak membela, tapi tolong gunakan hati nurani saja. Ya, jadi lupakanlah perilaku almarhum itu yang tidak berkenan di hati panjenengan. Kembali ke polemik nasab, yaitu adalah kita bahas nasab Alawi. Untuk Bang Rizik suka Nah itu saya tadi mampir ke roomnya Kiai Rampak, beliau itu menyampaikan kekecewaannya, lalu saya naik. Saya bilang ada pesan apa untuk kalau bisa saya bantu. Ternyata beliau itu merasa di framing. Sebenarnya beliau tuh tidak apa-apa ya. Kalau beliaunya di framing tidak apa-apa. Tapi mungkin gambar ini yang membuat hati Kiai Rampak itu agak sedikit kecewa. Karena dalam kondisi yang sedang berduka, lalu fotonya almarhum dipajang, walaupun niat kita baik tapi kan enggak tahu apa yang dibicarakan. Alangkah baiknya teman-teman, ayolah, saya juga belum benar, tapi saya hanya sekedar mengingatkan, ayo kita kembali lagi ke polemik yang terjadi ini tentang nasabah Alawi. Yang berduka silakan, mau mengirim Al-Fatihah monggo silakan, yang mau memimpin doa silakan, kita kirim doa untuk almarhum yang sudah gugur dalam perjuangan polemik nasab. Monggo silakan. Ini bagi yang di bawah yang belum tahu, tolong kasih doa Al-Fatihah yang belum tahu, sahabat kita ya. Silakan lanjut. Gus Bani silakan pimpin Gus Bani. Monggo Gus Bani. Al-Fatihah untuk Gus Ausi ya. Nggih. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, khususan ila ruhi Gus Ausi Muhaimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم أكرم نزوله ووسع مدخله Amin. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا في والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Ya, semoga Amin, amin, amin. Alhamdulillah. ibadah beliau, amal ibadah beliau serta dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amal-amal jariah beliau menjadi penolong beliau nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ini saya boleh minta tolong sama teman-teman yang di bawah, yang di typing juga yang di komal, ketika ada saudara kita yang hilaf untuk membahas keburukan beliau, tolong diingatkan ya, tolong diingatkan. Saya ulangi lagi untuk teman-teman, ketika saudara kita di komal hilaf membahas keburukan beliau, tolong diingatkan untuk dihentikan. Gitu aja, saya minta tolong. Ayo kita kembali ke polemik nasab, di mana yang bermasalah bukan beliau-beliau yang sudah almarhum, tapi yang bermasalah adalah nasab alawi. Lanjut host. Ya, ya. Untuk para mukibin, ini gambaran buat kalian. Ini Auji begitu membelanya Babilawi, perilaku mereka sekarang seperti apa? Bahkan saya dengar dari Bang Syukur yang datang itu dari PWI. Tolong buka pikiran kalian. Apa sih kalian itu membela Habib-Habib Babilawi ini? Ternyata di saat pahit aja, mereka itu enggak. Kalau dalam hal manis sih boleh lah. Dalam hal pahit enggak ada mereka. Jadi apa yang diharapkan oleh kalian? Sadar coba para muhibin. Sadar kalian, itu yang kalian bela itu sukunya aja nggak jelas. Dia bukan suku bangsa Indonesia, datang ke Indonesia hanya enak-enakan. Mana ada Habib yang menjadi babu kita, jongos kita, nggak ada. Yang ada masyarakat biasa, ustadz, kiai, bahkan mungkin ulama yang jadi jongos mereka. Coba dibuka pola pikir kalian. Sadar sebelum ajal menjemput. Sadar. Lanjut. Ya, ini juga saya mau tanya Gus Bani ini, barangkali sudah dapat ya. Gus Bani, tadi saya sekilas ya di roomnya Z. Kebetulan saya di bawah, itu ada Gus Baku yang menerangkan bahwasanya dari kalangan mereka itu bukan sekedar kalau cuma cium kaki itu biasa Gus Albani. Kotorannya mereka itu harus dianggap suci loh. Kotorannya itu ada kitabnya. Ada kitabnya itu kan. Ada kitabnya itu kan. Waduh. Ini kalau dibahas. Oh, tak potong Bang Bani. Kalau kalimatnya tai sampai harus disucikan, berarti secara langsung Syiah dong. Kan seperti itu kan, Imam Kumaimi yang dulu yang wafat itu tai-tainya sampai dia ambil kan. Betul. Ya kan? Syiah sekali itu, betul. Bulan Syiah kan lebih parah Bang Wayang. Syiah itu kan maksudnya memang begitu, Host. Memang kalau lanjut. Iya, maksud saya begini loh. Syiah itu kan imam-imam tertentu. Dia semua Habib, dia harus dianggap begitu. Ini kan lebih parah lagi nih. Aduh, kok begitu gitu loh. Saya lupa tadi tak mau screenshot Mbak Gus Bani. Ya, saya ada tuh dibahas di channelnya Gus Aziz itu Kang Abi. Ada channel Gus Aziz yang kayaknya entah itu yang tadi siang atau tadi yang kemarin malam, yang saya lupa.
Cuman tadi saya menyimak gitu channelnya Gus Aziz tadi. Itu ada salah seorang ulama dari negeri Zanzibar ya. Kalau nggak salah itu di Zanzibar itu di Tanzania ya. Kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah. Di daerah Tanzania itu kebetulan di sana juga Ba'alawinya banyak gitu kan. Ada beberapa Ba'alawi yang juga hijrah ke sana gitu. Nah, kemudian ada salah satu ulama ini Kibin Akut ini ulama gitu. Yang nggak tahu apakah memang ulama benar atau ulama apa, saya nggak tahu. Cuman Kibin Akut lah intinya. Bikin sebuah kitab gitu kan. Nah, terus membawa nama Syekh Ibnu Arabi. Syekh Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi ya. Bukan Syekh Ibnu Arabi dari mazhab Maliki, bukan. Tapi Imam Ibnu Arabi yang punya paham wahdatul wujud itu. Nah, membawa nama beliau, kemudian menyatakan bahwa beliau Ibnu Arabi bilang bahwa kotorannya keturunan Nabi itu suci katanya. Kotorannya Nabi itu kan suci gitu katanya itu. Nah, kemudian dianggap bahwa keturunannya pun kotorannya juga suci. Itu. Padahal itu jelas itu pemahaman Syiah yang gulat itu. Gulat itu di atasnya Rafidhah itu kalau kita bicara literasi soal Syiah itu gulat itu namanya. Itu di atas Rafidhah itu. Rafidhah itu udah sesatnya minta ampun, apalagi gulat itu. Pemahaman itu. Rafidhah sesatnya minta ampun. Tadi Iya, apalagi gulat. Gulat itu udah di atasnya. Lah terus Ba'alwi ini gimana? Di atasnya lagi, Pak. mungkin. Oh, iya siapa? Wong Syiah aja nggak ngakuin mereka kok. Kan itu Bang, yang di Syiah itu kan imam-imamnya saja Bang. Ini semua Ba'alawi Bang. Iya. Kan berarti di atasnya lagi. Tapi Ya kan itu- tapi nggak kaget Jos. Nggak kaget Jos kalau Ba'alwi apapun akan dilakukan. Wong Allah saja ditentang, Allah saja ada di bawahnya. Tapi hanya satu yang ditakuti Ba'alwi itu, tes DNA saja. Iya. Ya. Ya, cerita itu kan sebenarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan kita Kang yang di dalam kitab Tazkirun Nas itu, bahwa siapa itu ada salah seorang Habib yang bokernya jadi emas itu kan. Nah, pantesan ada Habib, ada Kabib yang ketika boker itu bokernya jadi emas gitu. Ternyata memang dari awal bokernya itu udah dianggap suci gitu. Jadi para kibin kalau masih mau jadi kibin itu ikutin itu Kibin Akut yang bikin kitab itu. Nah, Bokernya suci itu. Jadi kalau mau dipakai buat apa gitu kan, dibikin jimat gitu kan bisa itu kan. Berarti kalau Kalau cuma masih cium, mau bodoh. enggak, berarti kalau cium kaki itu berarti harus diragukan muhibinnya, Gus. Kalau cuma sekedar Iya. cium kaki kan, iya masih diragukan, masih belum Masih- totalitas. Belum total itu, belum kafah lagi kibinnya itu. Ini mah Assalamualaikum. Maaf tadi. Waalaikumsalam. Oh iya. Iya kamu ya. Enggak. berarti kalau cuma sekedar cium kaki sama jigong itu, Gus, berarti belum Ini kafah loh, itu. Bang Hos. Belum Iya. itu. Tadi kan ada yang ngasih tahu. Bang Wayang tahu nggak ada informasi bahwa Habaib mau datang ke Jepang untuk apa itu namanya menanggulangi gempa yang ada di Jepang. Saya tertawa. Loh, kenapa saya katakan gitu? Ya mohon maaf, tidak mungkin lah mereka bisa menghalau gempa kan. Mohon maaf kalimat saya mungkin agak menyakitkan. Yang di Aceh saja mereka tidak bisa kok. Lah iya. Iya kan? Yang katanya mereka itu mampu memadamkan api neraka katanya. Mohon maaf, di Yaman kemarin kena bom aja mereka nggak bisa memadamkan api kok. Lah iya. Bang Wayang berarti kurang info. Mereka itu ke Jepang bukan untuk menanggulangi gempa, tapi untuk melobi aparat setempat agar Doraemon itu dibaalwikan gitu loh.